Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Badasim dengan NPM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian hidroponik. Pengertian hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, di mana kata hidroponik terbagi menjadi dua suku kata, yakni hidros dan ponos. Hidros artinya air, sedangkan ponos artinya mengerjakan. Jadi secara istilah bahasa, hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Yang membedakan metode bercocok tanam hidroponik dengan bercocok tanam konvensional adalah pada media bercocok tanamnya. Pada hidroponik menggunakan media air, sedangkan pada metode konvensional menggunakan tanah. Selanjutnya metode hidroponik. Yang pertama, sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu atau wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Sistem sumbu kurang efektif untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Sistem sumbu cocok untuk pemula atau yang baru mencoba menggunakan sistem hidroponik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem sumbu. Kelebihan, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah dan yang terakhir mudah untuk dipindahkan. Untuk kekurangannya yaitu jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Selanjutnya hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Untuk yang kedua, yaitu sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung adalah sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan hanyalah box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik atau styrofoam atau aerator. Hidroponik rakit apung merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Kelebihan dan kekurangan sistem rakit apung. Kelebihan yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Selanjutnya, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Perawatannya tidak sulit, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran, lebih hemat air dan nutrisi. Untuk kekurangannya yaitu rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air. Selanjutnya, kadar oksigen yang sedikit, meskipun ada sebagian akar yang tidak terendam dalam melakukan nutrisi, sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Tanaman tumbuh dengan akar tanaman terendam dalam air yang berisi larutan nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa.
daerah perakaran dalam larutan nutrisi dapat berkembang dan tumbuh dalam larutan nutrisi yang dangkal, sehingga bagian atas akar tanaman berada di permukaan antara larutan nutrisi dan styrofoam. Adanya bagian akar dalam udara ini memungkinkan oksigen masih bisa terpenuhi dan mencukupi untuk pertumbuhan secara normal. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem NFT, yaitu kelebihannya yang pertama sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua, dengan sistem NFT masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah. Yang terakhir, sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Untuk kekurangannya yaitu perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal, tidak cocok untuk pemula, selanjutnya bergantung pada listrik. Dan yang terakhir, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Selanjutnya yang keempat, sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan. Sistem irigasi tetes adalah sistem hidroponik yang paling sering digunakan di dunia, mulai dari hobi hingga skala komersil. Tingkat teknik ini bisa dirancang sesuai kebutuhan dan lahan, bisa dari skala kecil maupun skala besar. Akan tetapi lebih efektif cara ini untuk tanaman yang agak besar yang membutuhkan ruang yang lebih untuk pertumbuhan akar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem irigasi tetes. Kelebihannya yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Untuk kekurangannya yaitu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Perawatan harus intensif, permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Selanjutnya yang kelima, sistem pasang surut atau ebb and flow system. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Sistem pasang surut ini merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Selang beberapa waktu air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju bak penampung. Waktu pasang dan surut dapat diatur menggunakan timer sesuai kebutuhan tanaman, sehingga tanaman tidak akan tergenang atau kekurangan air. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem pasang surut, yaitu yang pertama, kelebihannya tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Selanjutnya, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Dan yang terakhir, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Untuk kekurangannya yaitu tetap biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Selanjutnya, larutan nutrisi hidroponik. Yang pertama, air. Air memiliki peran penting untuk tanaman hidroponik karena sesuai dengan namanya, hidroponik berarti sistem menanam menggunakan air. Elemen dasar yang dibutuhkan tanaman sebenarnya bukanlah tanah, tapi air dan cadangan makanan yang terkandung dalam tanah yang dapat terserap akar dan juga peran tanah yang dapat menopang tanaman selama pertumbuhan dan perkembangan. Dengan mengetahui ini semua, di mana akar tanaman yang tumbuh di atas tanah menyerap air dan zat-zat vital dari dalam tanah, yang berarti tanpa tanah pun suatu tanaman dapat tumbuh asalkan diberikan cukup air
dan garam-garam zat makanan serta penopang tanaman selain tanah. Syarat utama air dalam penggunaan tanaman hidroponik yaitu yang pertama mineral dalam air harus stabil. Kualitas air dari 0 sampai 5 ppm. Yang ketiga stabilan air mineral. Dan yang keempat nilai pH air antara 5,5 sampai 7,5. Selanjutnya larutan nutrisi hidroponik yaitu nutrisi. Nutrisi tanaman merupakan salah satu faktor yang paling vital yang mempengaruhi kualitas dan hasil panen tanaman hidroponik. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman hidroponik antara lain yaitu yang pertama kalsium, magnesium, kalium, nitrat, sulfat, dan dihidrogen fosfat. Selanjutnya tahapan budidaya hidroponik. Yang pertama pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Jika melalui persemaian, biasanya benih disemai pada tray atau wadah semai. Yang selanjutnya yang kedua persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Untuk yang ketiga penanaman. Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Untuk mendapatkan media tanam yang sesuai yang ditanam, perlu diketahui karakteristik setiap jenis media tanam. Dan yang keempat, perawatan. Pemeliharaan yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, perawatan jaringan irigasi, pengecekan pH, dan pekatan larutan nutrisi, serta pengendalian hama dan penyakit. Ini data referensi yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.